Hai teman-teman semuanya, kembali lagi bersama dengan saya Frandinata Tutorial. Di tutorial video hari ini kita akan belajar bersama penggunaan rumus large dan penggunaan rumus small, tentunya menggunakan aplikasi Microsoft Excel di HP Android. Dan langsung saja kita ke tutorialnya. Dan langsung saja di sini saya buka aplikasi Microsoft Excel-nya. Dan untuk mempersingkat waktu, di sini sudah saya siapkan contoh data perhitungannya seperti ini. Langsung saja saya buka. Jadi sebelum kita belajar penggunaan rumus large ini, teman-teman harus ketahui dulu fungsi rumus ini untuk apa. Dan langsung saja di sini dengarkan penjelasan saya sebaik-baiknya. Jadi rumus large ini fungsinya untuk mencari nilai tertinggi tertentu. Jadi penggunaan rumus large ini sama dengan penggunaan rumus maksimum, cuman bedanya di sini, fungsi rumus ini untuk mencari nilai tertinggi ke n dalam sebuah rentang sel. Jadi artinya di sini penggunaan rumus large ini fungsinya untuk mencari nilai tertinggi kedua, ketiga, keempat, kelima, dan seterusnya. Jadi pada intinya di sini penggunaan rumus large ini tidak selamanya harus berpatokan untuk mencari nilai tertinggi rata-rata kedua, ketiga, keempat, dan seterusnya. Jadi ini cuma sekedar contoh saja. Melainkan di sini teman-teman bisa menggunakan rumus large ini untuk menghitung atau mencari nilai ranking tertinggi kedua, ketiga, keempat, kelima, dan seterusnya. Jadi penggunaan rumus large ini tinggal disesuaikan dengan keadaan data teman-teman masing-masing. Dan sebagai contohnya di sini sudah saya siapkan contoh datanya seperti ini. Di sini ada nama siswa. Kemudian di sini juga ada mata pelajaran yaitu IPA, IPS, dan Bahasa Indonesia. Dengan nilainya masing-masing, juga di sini ada nilai rata-rata. Nah, jadi di sini sudah saya pindahkan tabel kecil yang kedua yang ini. Biar teman-teman bisa fokus dengarkan penjelasan yang saya bagikan nanti. Dan sekarang fokus, pusatkan perhatian teman-teman semuanya karena sebentar lagi kita akan mulai belajar sekarang. Buat teman-teman semuanya yang kursornya masih di luar dan bermain seperti ini, langsung saja teman-teman pusatkan perhatian semuanya. Arahkan kursor teman-teman pada tabel kedua kecil yang ini, langsung saja klik satu kali sehingga tampilannya seperti ini. Kemudian jika tampilannya sudah seperti ini, langkah berikutnya di sini kita harus masukkan rumus large-nya. Kemudian bagaimana cara masukkan rumusnya? Teman-teman harus klik sebanyak 2 kali pada sel yang teman-teman sudah tempatkan kursornya. Di sini langsung saja klik sebanyak 2 kali. Ingat diklik sebanyak 2 kali sehingga tampilannya seperti ini. Kemudian jika sudah langsung saja masukkan sama dengan. Kemudian ketikkan large. Jika sudah, klik rekomendasi rumus large. Kemudian jika sudah tampilannya seperti ini, langkah berikutnya di sini, teman-teman perhatikan ada poin penting atau argumen apa saja yang harus teman-teman masukkan. Di sini, rumus large meminta teman-teman untuk masukkan array. Juga ada K di sini harus dimasukkan. Tinggal sesuaikan dengan data teman-teman masing-masing. Nah, jadi sesuai dengan data punya saya, maka array ini berhubungan dengan nilai rata-rata. Maka langsung saja arahkan kursor pada sel rata-rata baris ke-7. Langsung saja diklik sehingga tampilannya seperti ini. Jika sudah tampilan seperti ini, langsung saja diblok secara keseluruhan. Kemudian jika nilai arraynya sudah dimasukkan, yaitu nilai rata-ratanya sudah dimasukkan secara keseluruhan, langkah berikutnya di sini teman-teman pastikan sudah harus diikuti dengan titik koma. Jika sudah langkah berikutnya di sini kita masukkan lagi nilai K. Dan nilai K atau argumen K yang dimaksudkan di sini yaitu untuk mencari nilai tertinggi tertentu. Dan nilai tertinggi tertentu di sini bisa saja tertinggi tertentu kedua, ketiga, keempat, kelima, keenam, dan seterusnya. Jadi teman-teman harus ketahui dulu pengertian perbedaan di sini. Untuk mencari nilai tertinggi pertama harus menggunakan rumus maksimum, sedangkan untuk mencari nilai tertinggi tertentu harus menggunakan rumus large.
Dan sebagai contohnya di sini dengan menggunakan rumus Large, saya akan mencari nilai rata-rata tertinggi kedua. Maka langsung saja di sini saya masukkan angka 2. Jika sudah, langsung saja di checklist. Jadi nilai rata-rata tertinggi kedua untuk 5 siswa dengan mata pelajaran IPA, IPS, dan Bahasa Indonesia, nilai rata-rata tertinggi keduanya yaitu 90. Oke, jadi sekarang saya anggap teman-teman sudah paham dengan setiap penjelasan yang saya bagikan ini. Dan buat teman-teman semuanya yang belum paham, silakan tinggalkan pertanyaan teman-teman masing-masing di kolom komentar di bawah ini. Dan jika bermanfaat, jangan lupa untuk like, subscribe, bunyikan lonceng notifikasi agar teman-teman tidak ketinggalan dengan setiap notifikasi video terbaru yang saya bagikan. Karena kita akan lanjut ke penjelasan berikutnya, yaitu penggunaan rumus SMAL, di mana teman-teman semuanya di sini saya minta untuk fokus ke penjelasan yang akan saya bagikan ini, konsentrasi karena kita akan mulai belajar bersama. Jadi penting buat teman-teman ketahui di sini bahwa fungsi dari penggunaan rumus SMAL, fungsinya itu untuk mencari nilai terendah tertentu. Di sini nilai terendah tertentu yang dimaksud bisa saja nilai terendah tertentu kedua, ketiga, keempat, kelima, atau ke-10. Ini tergantung dengan kebutuhan teman-teman masing-masing. Dan di sini teman-teman juga harus ketahui bahwa fungsi dari penggunaan rumus min yaitu untuk mencari nilai terendah atau yang paling rendah. Jadi di sini ada perbedaan. Untuk penggunaan rumus SMAL, fungsinya untuk mencari nilai terendah tertentu. Ingat ada kata tertentu, yaitu bisa saja tertentu kedua, ketiga, keempat, dan seterusnya. Dan sebagai contohnya di sini untuk mempersingkat waktu penjelasan, di sini saya masih menggunakan data tabel yang sama yaitu pada penggunaan rumus Large tadi. Dan sekarang kita langsung saja ke tutorial penjelasan penggunaan rumus SMAL. Nah, sebagai contohnya di sini kita akan mencoba menggunakan rumus SMAL ini untuk mencari nilai terendah tertentu ketiga. Dan sebagai contohnya di sini langsung saja arahkan kursor pada tabel pencarian nilai terendah ketiga, langsung saja diklik satu kali sehingga tampilannya seperti ini. Nah, kemudian langkah berikutnya di sini langsung saja kita masukkan sama dengan. Kemudian ketikkan SMAL. Jika tampilannya sudah seperti ini, langsung saja pilih klik rekomendasi rumus SMAL yang ini. Nah, jadi teman-teman perhatikan di sini, rumus SMAL merekomendasikan poin penting atau argumen apa saja yang teman-teman harus masukkan di sini. Di sini ada argumen yang pertama yaitu array. Kemudian di sini juga ada argumen yang kedua yaitu K. Ini berhubungan dengan nilai terendah ketiga yang akan kita masukkan di sini. Jadi sebelum saya jelaskan, teman-teman perhatikan cocokkan terlebih dahulu. Penggunaan rumus teman-teman sudah sama dengan punya saya. Di sini sama dengan terlebih dahulu, kemudian ada SMAL, L-nya harus double 2, kemudian di sini buka kurung, array, titik koma, ada argumen K, kemudian tutup kurung. Wajib untuk teman-teman perhatikan cocokkan terlebih dahulu sehingga nanti kalau sudah dimasukkan argumen array maupun argumen K-nya, otomatis ketika di checklist hasilnya akan muncul. Jangan sampai teman-teman belum cocokkan terlebih dahulu, teman-teman langsung masukkan. Nanti ketika di checklist akan hasilnya tanda pagar ataupun data kurang valid dan sebagainya. Di situ biasa terjadi kesalahan pada teman-teman sendiri yang kurang memperhatikan penggunaan rumusnya dengan baik dan benar di sini. Jadi di sini langsung saja saya masukkan data argumen array-nya. Jadi data argumen array saya ini berhubungan dengan nilai rata-rata. Jadi di sini teman-teman tinggal sesuaikan dengan punya teman-teman masing-masing. Dan langsung saja kita blok secara keseluruhan nilai rata-ratanya dengan cara klik satu kali sehingga tampilannya seperti ini. Jika tampilannya sudah seperti ini langsung saja digulir ke bawah. Jadi ini yang namanya di blok. Kemudian pastikan sudah diikuti dengan titik koma. Jika sudah dipastikan sudah diikuti dengan titik koma, langkah berikutnya kita masukkan lagi argumen K. Nah, argumen K yang dimaksudkan di sini saya akan mencari nilai terendah ketiga. Kemudian jika sudah langsung saja pilih klik argumen K yang ini.
Jadi pastikan tampilannya sudah seperti ini. Jika sudah, langsung saja masukkan nilai terendah tertentu yang ketiga. Dan pastikan sudah diikuti dengan tutup kurung. Kemudian jika sudah, langsung saja pilih klik checklist. Jadi nilai terendah tertentu ketiga yang kita carikan di sini sesuai dengan data tabel di atas, maka nilai terendah tertentu ketiga di sini yaitu nilainya sebesar 90. Oke teman-teman semuanya, sampai di sini dulu penjelasan yang saya bagikan penggunaan rumus Large maupun penggunaan rumus small. Jika bermanfaat, jangan lupa untuk like, subscribe, bunyikan lonceng notifikasi agar teman-teman tidak ketinggalan dengan setiap notifikasi video-video terbaru yang saya bagikan. Terima kasih sudah menonton, semoga bermanfaat dan sampai jumpa di video-video berikutnya.